saya tak berdiri saja biar tak tuliskan dari detail dari A sampai Z supaya nanti dia bermain-main. Yang terhormat kemudian rekan-rekan dari KPU Sulut, yang saya hormati rekan dari Polda Sulut Pak Wahudi dan rekan saya itu Agus Nasimas. Sekitar Bapak Kapolres Manado, saya hadir di KPU Sulut untuk menjelaskan detail terkait laporan orang hilang. Konteksnya adalah laporan orang hilang. Saya sampaikan dulu bahwa kami menerima laporan polisi atas nama Ibu Agnes Wiwi Wewekan, perempuan 53 tahun, agama Kristen, pekerjaan IRT, alamat Kelurahan 2 Lingkungan 4 Kecamatan Mapangan, Kota Manado, atas yang selaku sebagai suami dari Bapak istri dari Yonce Rumondo alias Ojeng. Yang bersangkutan saat itu melapor ke Polsek Mapangan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024. Saya sampaikan datang ke Polsek Mapangan. Kenapa di Polsek Mapangan? Karena yang bersangkutan rumah tinggalnya adalah di daerah GBI. Ya, kebetulan tetangga saya GBI sama-sama. Datang ke Polsek Mapangan bukan ditolak, namun disampaikan lokus delikti dari kejadian tersebut berada di lokasi pleno di Hotel Swissbell. Artinya lokasinya berada di wilayah hukum Polsek Wenang atau wilayah hukum Polresta Manado pada umumnya. Disarankan Ibu Wiwi tadi, istri dari Bapak Yonce, untuk datang ke Polsek Wenang dan di sana diterima laporannya. Dan kita harus ketahui untuk laporan tentang kehilangan baik barang, misalnya hilang SIM, KTP maupun orang hilang itu harus menunggu 24 jam dulu baru bisa diterima laporannya. Dan itu fakta, memang kita sudah menerima laporannya di Polsek Wenang. Akan saya ceritakan kronologisnya. Berdasarkan laporan yang kita terima, pelapor sebagai istri korban merasa kehilangan, di mana suami pelapor lelaki Yonce Rumondo yang awal mulanya keluar rumah untuk pergi ke Hotel Swissbell menjadi saksi dalam pleno perhitungan suara dan sekitar pukul 14.30 WITA. Menurut saksi lelaki Tony Kado, lelaki Yonce Rumondo dikeluarkan dari ruangan rapat pleno seperti yang dijelaskan Ketua KPU maupun Bapak Disukum, kemudian duduk di ruangan bagian dari hotel untuk merokok. Dan pada sekitar pukul 16.00 WITA 4 sore, lelaki Yonce Rumondo sudah tidak berada di dalam hotel maupun sekitar hotel, dan setelah dihubungi melalui handphone sudah tidak aktif. Bahkan sampai saat pembuatan laporan lelaki Yonce Rumondo tidak diketahui keberadaannya. Itu kronologis yang disampaikan oleh istri dari Pak Yonce Rumondo. Dan itu kejadiannya dibuat laporannya hari Jumat 6 Desember 2024. Kami langsung melakukan pemeriksaan singkat terhadap istri. Kemudian kita sudah menerjunkan tim kami opsional baik intel maupun reserse mencari keberadaan pelaku. Dan saat itu berdasarkan informasi yang kami dapat baik melalui pengamatan maupun full paket dan sebagainya, kita mendapati informasi yang bersangkutan tidak berada jauh di sekitar lokasi pleno. Ya, berdasarkan informasi kita dapat tidak berada jauh dari lokasi pleno, seputaran Pomo bilangnya Pomo luar, tidak jauh dari situ. Dan itu sudah kita pantau sejak viralnya kasus tersebut. Jadi kalau ada isu yang beredar, ada seseorang yang menyampaikan bahwa ditolak di Polsek Mapangan, tidak benar. Ditolak di Polsek Wenang, tidak benar. Faktanya kita terima dan langsung kita melakukan pencarian. Bahkan hari Sabtu setelah pleno selesai, saya kumpulkan tim lapangan, penyampaian tetap sama, Pak, masih di seputaran sini, artinya di lokasi pleno. Dan tadi pagi sekitar jam 9, jam 10
Yang bersangkutan, saudara Yoncer Mondor, datang ke Polsek Wena. Nanti saya kasih buktinya. Yang bersangkutan datang ke Polsek Wena, menyampaikan bahwa dia sudah pulang ke rumah. Yang pertama. Yang kedua, beliaunya tidak bersedia dilakukan pemeriksaan dalam rangka penyelidikan, meminta waktu dengan alasan istrinya masih sakit. Jadi terkait dengan alasannya yang bersangkutan menghilang, kita perlu dalami kembali lagi. Jadi kalau tadi saya baca sosial media, ada yang minum wine, ada A, ada B, ada C. Sementara kita masih melakukan klarifikasi. Saat diminta untuk melakukan klarifikasi, yang bersangkutan menyampaikan istrinya sakit. Kemudian dibuatkan surat pernyataan bahwa memang belum bersedia memberikan keterangan, dan bersangkutan nanti kita minta kembali untuk dilakukan penjadwalan pemeriksaan. Jadi terkait dengan motif, kemudian menghilang kemana, selama beberapa hari di mana, kita masih melakukan pendalaman lebih lanjut. Ya, kemudian bukan hanya pemeriksaan terhadap beliau, tapi bukan juga kita akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi lainnya. Dan nantinya setelah kita melengkapi pemeriksaan saksi dan bukti-bukti lainnya, kita akan melakukan gelar perkara. Apakah bisa ditingkatkan penyidikan atau tidak? Itu yang perlu saya jelaskan terkait dengan laporan polisi dan laporan kehilangan yang berada di Polsek Wena. Dan saya yakinkan, tadi disampaikan Ketua KPU dan rekan-rekan KPU juga, bahwa informasi yang bersangkutan ditolak laporannya itu tidak benar. Ada yang mengirim opini cerita ditolak, tidak benar. Dan terkait dengan motif, alasan dalilnya, kita masih melakukan pendalaman. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mantan dulu kita berjauh. Tapi saya kasih singkat. Tadi saya sudah jelaskan, ketika pemeriksaan para saksi sudah kita lakukan, saksi kan tidak hanya dari beliaunya juga, dari istrinya. Kita juga pemeriksaan saksi tadi ada sebutkan nama satu laki-laki yang nyampein dia merokok dulu dan lain sebagainya. Itu kita periksa dulu semua. Kemudian kita mencari lagi alat bukti lainnya. Bisa juga misalnya contoh surat nikah, berkait istrinya itu, dan lain semua dikumpulin semua harus ini. Kemudian ketika sudah dirasa penyelidikannya lengkap, dilakukan gelar perkara. Dan itu harus kita punya 2 alat bukti cukup untuk menentukan dia tersangka. Apabila ditemukan peristiwa pidananya, contoh misalnya menyebarkan berita bohong, membuat keributan dan lain sebagainya. Kita sudah pernah punya pengalaman dulu, salah satu aktivis perempuan menyebarkan berita bohong, dia dipukuli, tapi faktanya dia operasi plastik. Oh iya, saya nggak ngomong, kamu ngomong. Nanti itulah yang akan kita gelarkan, apakah ada ditemukan peristiwa pidana. Itulah namanya penyelidikan. Penyelidikan itu adalah serangkaian kegiatan kepolisian untuk menemukan suatu peristiwa pidana. Jadi Pak, laporannya hilang, apa bisa jadi peristiwa pidana? Bisa selama penyidik menemukan adanya suatu tindak pidana. Selama ditemukan suatu peristiwa pidana, itulah nanti kita lakukan melalui mekanisme gelar perkara. Jadi kalau tanya apakah bisa menjadi tersangka, kita tunggu nanti hasil dari gelar perkaranya, nanti di reserse nanti. Nanti kita sampaikan ke Pak Kasat Reserse. Itu yang terkait dengan yang perlu saya jelaskan. Kita sampaikan tadi, kami mendapat informasi dan pengumpulan bahan keterangan yang secara teknis tidak bisa dijelaskan lewat di media massa ini. Kami kan punya teknik dan taktik tersendiri untuk mencari orang hilang, mencari pelaku pidana, seperti itu. Ada teknik-teknik tertentu yang kita pastikan. Namun mencari keberadaan dia tepatnya saat itu belum bisa kita pastiin. Karena apa? Satu, karena kita fokus di pengamanan pleno, itu yang lebih utama. Yang kedua, tim kita bekerja secara terbuka dan tertutup. Terbuka, misalnya kita yang pakai dinas mungkin melakukan pengamanan. Ada tertutup yang tidak berseragam, yang melakukan teknik kepolisian yang tidak bisa dijelasin di sini. Seperti itu. Jadi Pak, kenapa kok cuma tahu dia di sini? Karena tepatnya belum tepat. Maksudnya posisi di mananya
pasnya itu belum dapat. Nah, kita tidak menjelaskan tekniknya, tapi untuk tepatnya kita belum dapat. Kalau tahu ya sudah tak bawa dulu, kalau kita ngepam 24 jam di Venus itu, ya. Kalau saya tahu dia misalnya di sebelah rumah, ya pasti udah tani. Dan yang kita tahu adalah dia masih sekitar, makanya aku bilang seputaran. Dan itu berdasarkan data yang kita miliki dan informasi yang kita punya. Kita punya teknik tertentu yang tidak bisa kita jelaskan di sini untuk terkait dengan Bapak tanyakan, Bapak, cuma Bapak sudah tahu kenapa kayak ini. Untuk tepatnya kan belum tahu. Tepat, bukan tempat, tepatnya, pasnya belum tahu. Tapi berdasarkan informasi dia berada di sekitar. Dan tadi dia sampaikan waktu datang ke Polres ke Polsek Wenang, sampaikan dia dari rumah. Artinya sudah datang dong ke rumah dia. Dan secara sadar datang ke Polsek Wenang pukul 10 kacamata. Kita jelaskan bahwa yang kita terima sampai saat ini adalah laporan orang hilang. Kita harus pahami dulu. Di proses penyelidikan kita bisa saksi, klarifikasi saksi, mengumpulkan alat bukti, sama kayak rekan-rekan di Bawaslu, kan mengumpulkan alat bukti dulu. Kemudian kita gelarkan, kalau di Bawaslu namanya sentra gabung dulu. Sama orang ini, sama kita semua kumpulkan dulu semua. Setelah cukup, dirasa cukup untuk pemeriksaannya, kita gelarkan. Kalaulah ditemukan suatu peristiwa pidana, dan seperti yang saya sampaikan, pasti nanti akan digelarkan, diarahkan untuk membuat laporan polisi terkait pidana itu. Kan sudah saya sampaikan tadi. Apabila dalam proses saya dari Roman Mundur alias Otek Panjang. Saya Otek menarik diri dari lokasi, bersaksi dan dari sorotan masyarakat karena tidak nyaman menjadi saksi lagi dengan segala situasi yang ada. Dan memang menunggu sampai setelah proses pleno untuk kembali. Jadi karena terkait tadi untuk Pak Edi, Ibu HDL dan masyarakat sudah dengan mencari saya sudah kembali keluarga. Terima kasih sudah tanya. Oke, sudah. Dan ini dilakukan di Polsek Wenang. Kita yakinkan seperti saat keluar KPU yang bersangkutan sudah berada, bukan artinya ditemukan, sudah melaporkan diri ke data keberadaannya di Polsek Wenang. Demikian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bermaksud mengklarifikasi, menginformasikan beberapa permasalahan yang sebenarnya teman-teman juga sudah tahu kan, karena informasi yang kami akan sampaikan sudah diberitakan oleh teman-teman semua. Sebenarnya ada dua hal. Yang pertama terkait dengan informasi yang dipertanyakan oleh saksi paslon 02 di 3 hari atau setidaknya 2 hari terakhir rapat pleno rekapitulasi berkenaan dengan dalam bahasa saksi paslon itu KPU bertanggung jawab terhadap hilangnya salah seorang saksi atas nama George Rumandor alias Ocek. Dan saya lihat di pemberitaan media, ada media yang masih tanggal 9 hari ini memberitakan tanggung jawab KPU terkait dengan soal itu. Karena itu penting sekali untuk kami mengundang Bapak Ibu semua sekalian yang nanti kompeten menjelaskannya. Karena kami sudah berdiskusi dengan Polda dan Pak Ulin dan Pak di Polresta bahwa wilayah kami adalah wilayah terkait rekapitulasi yang dipertanyakan oleh saksi paslon 02. Walaupun Pak Willy Penamon sudah menjelaskan secara detail ketika dipertanyakan di forum itu, dan dijelaskan juga oleh Pak Edi Bola secara detail bahwa situasi yang terjadi di proses itu sejak awal kejadian itu terjadi dan yang bersangkutan diminta untuk keluar, ya, kemudian pada sorenya itu masih ada sampai malam,
dan di luar itu tentu sudah bukan tanggung jawab, bukan wewenang dari kami ya, yang menjadi penyelenggara rapat rekapitulasi itu. Karena yang ditanggung jawab kami itu adalah proses demokratis yang kami lakukan dan itu diminta oleh forum. Dan supaya Bapak Ibu ketahui bahwa selama 3 hari pelaksanaan rekapitulasi, kami meyakini dan menilai bahwa apa yang kami lakukan itu sangat demokratis. Tidak ada hal-hal yang membuat peserta itu dilarang ya, untuk menyampaikan pandangan pendapat walaupun itu tidak terkait dengan perolehan suara dan prosedur yang sebenarnya bisa kami kanalisasi sesuai dengan prosedur dan perolehan suara. Tapi kan di luar itu kami tetap memberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi catatan dari para saksi paslon. Nah itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan informasi perolehan suara yang ada di video-video yang menyebar dan kemudian kami sudah nyatakan kembali. Nanti dijelaskan oleh Pak Medi bahwa keabsahan dari rekapitulasi itu sudah kami tuangkan dalam produk hukum yang dalam KPU menjadi kewenangannya Pak Medi Nangon karena beliau adalah sebagai kadif hukum, dan produk hukum itu sudah tersedia dan itu akan menjadi titik tolak ya, atau satu rujukan hukum dalam tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh KPU maupun yang dilakukan oleh para pihak atau para paslon atau elemen-elemen lain yang memberi atensi terkait penetapan hasil rekapitulasi yang kami tuangkan dalam keputusan penetapan disampaikan oleh Pak Kadif Hukum. Nah kira-kira itu. Yang pertama posisinya sudah jelas. Dan kedua terkait dengan rujukan perolehan hasil suara, hasil rekap, itu acuan hukumnya bisa diambil di JDH KPU dan di situ ada surat keputusan KPU yang saya sampaikan pada ini dan lampiran berita acara. Itu yang jelas. Tidak ada informasi sah yang lain yang dirujukan hukum selain SK KPU yang kami tanda. Selalu penguras Begitu masalahnya. Menyambung apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, saya kira terkait dengan yang dugaan saksi paslon 2 itu kita yakin sudah melakukan sesuai prosedur. Sebagaimana juga sudah saya jelaskan ketika ada pertanyaan dari saksi lainnya bahwa kita mengacu pada tata tertib yang sudah dibacakan dan sudah disepakati oleh forum pleno. Nah, salah satu poin di tata tertib rapat pleno rekapitulasi adalah pimpinan rapat pleno itu bisa menertibkan peserta yang dianggap mengganggu jalannya proses. Nah, memang waktu itu ada perdebatan, tapi pimpinan rapat pada waktu itu menganggap yang bersangkutan ini sudah tidak menghargai apa yang disampaikan oleh pimpinan rapat, sehingga kita mengeluarkan yang bersangkutan dari ruang rapat pleno. Dan yang mengeluarkan yang bersangkutan bukan pihak kepolisian, tapi sebagaimana juga yang foto yang teman-teman wartawan sudah sempat tangkap ataupun lewat video di YouTube, itu adalah aparat keamanan internal KPU, itu teman-teman kita staf yang ditugaskan sebagai jagat saksana. Jagat saksana ini istilah untuk satuan pengamanan yang ada di internal KPU. Nah, jagat saksana ini mengeluarkan yang bersangkutan sampai keluar dari ruangan rapat pleno. Setelah itu, maksud kami setelah yang bersangkutan di luar ruang rapat pleno, maka itu sudah
di luar tanggung jawab kami. Sama juga kalau kami meminta teman-teman wartawan yang hadir waktu itu untuk keluar, ya urusan di luar ruang rapat pleno sudah menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Saya kira itu ya, clear untuk bagaimana ceritanya. Jadi kita bukan menghalang-halangi hak konstitusi dari saksi. Teman-teman menyaksikan semua, kita memberikan kesempatan. Tapi kalau yang disampaikan juga pimpinan untuk menjelaskan, untuk menertibkan tidak didengar, padanya kita harus mengambil langkah yang lebih tegas. Saya kira itu. Yang kedua adalah menetapkan, setelah kita menandatangani berita acara hasil rekapitulasi, kemudian kita sudah menerbitkan produk hukumnya dalam bentuk keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara nomor 866 tahun 2024. Kita juga sudah mengumumkan itu di publik, sudah di-share sampai ke grup media, grup grup dari dengan stakeholder, termasuk dengan partai politik dan tim kampanye paslon. Juga sudah kita share ke medsos KPU Sulawesi Utara, di Instagram mau di Facebook sudah semua. Jadi kita sudah mengumumkan hasil rekapitulasi. Dan kalau ada hal-hal yang seperti misalnya ada keterangan ketua ya, itu human error lah, dan sekalipun sudah pakai kacamata tetap saja. Jadi tetap acuannya pada dokumen resmi sebagaimana yang sudah kita tetapkan, yang teman-teman sudah tahu semua hasil perolehan suaranya. Yang berikut kami menegaskan bahwa yang kita tetapkan dalam forum rapat pleno rekapitulasi itu adalah baru perolehan suaranya, hasil rekapitulasi perolehan suara. Kita belum menetapkan yang namanya calon terpilih, karena itu ada tahapannya sesuai dengan peraturan KPU nomor 2 tahun 2004 tentang tahapan dan jadwal, dan juga peraturan KPU nomor 18 tentang rekapitulasi. Kita menunggu pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi tentang permohonan perselisihan hasil pemilihan. Jadi nanti setelah ada pemberitahuan dari MK, apakah ada gugatan yang sudah diregistrasi atau tidak ada gugatan, baru kita menetapkan calon terpilih apabila tidak ada gugatan. Apabila ada gugatan di Mahkamah Konstitusi, maka kita harus menunggu sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Yang terakhir, perkembangan untuk di Mahkamah Konstitusi untuk pemilihan gubernur belum ada masuk permohonan, belum masuk gugatan. Tapi untuk KPU Kabupaten Kota sudah ada 10 kabupaten kota yang ada permohonan sengketa di MK. 10 itu yang pertama Bolang Mongondo Selatan, yang kedua Kota Tomohon, yang ketiga Kota Manado, yang keempat Kabupaten Bolang Mongondo, yang kelima Kabupaten Bolang Mongondo Timur, yang keenam Kabupaten Minahasa, yang ketujuh Kabupaten Minahasa Utara, kedelapan Kabupaten Minahasa Tenggara, kesembilan Minahasa Selatan,
Minasa Utara. Golfin Laut. Kepulauan Laut. Itu untuk perselisihan hasil pemilihan bupati atau wali kota. Saya kira itu saja. Jadi sampai sudah ada 10 kabupaten kota yang ada permohonan sengketa di MK. Tapi itu semua baru dalam tahapan mereka memasukkan, belum sampai pada tahapan keluarnya atau dicatat dalam atau teregistrasi dulu. Karena setelah ini MK akan memberikan kesempatan lagi untuk pemohon melengkapi yang belum lengkap melengkapi